Selamat pagi, jumpa lagi bersama saya. Pada kesempatan ini saya akan mengulas sedikit tentang bagaimana cara saya memelihara perkebunan tanaman kakao saya di tempat ini ya. Nah, karena ini adalah salah satu tanaman kakao yang sering saya videokan dan kemungkinan besar masih banyak teman-teman yang bertanya bagaimana proses sehingga menghasilkan tanaman yang subur semacam ini dan buahnya lumayan banyak ya teman-teman. Nah, di sini ini ya teman-teman, saya perlihatkan dulu buahnya. Yang pertama ya teman-teman, saya ulas kembali pada saat usia 1 atau 2 bulan kemarin itu saya langsung memangkas tangkai yang tidak dibutuhkan. Dalam artian saya langsung membentuk cabang yang akan saya pelihara. Nah, bisa dilihat di sini ya. Nah, cabangnya, batang cabangnya ranting naik. Nah, kita bergeser. Modelnya hampir sama semua. Nah, jadi kemarin itu ketika waktu masih usia 2 bulan ada tangkai yang keluar di samping sini, itu langsung saya lepas. Atau yang sebelah sini saya lepas. Saya model memang agar menghasilkan batang dan ranting semacam ini. Ya, sama ya teman-teman. Nah, saya bergeser supaya lebih detailnya lagi agar teman-teman tidak menyangka bahwa saya menyetel atau rekayasa sehingga kelihatan bagus dilihat. Nah, bisa dilihat ya teman-teman. Oke. Nah, semuanya batangnya hampir sama. Karena memang bisa dicek di video saya 2 tahun yang lalu ya, yang memakai baju bola itu, memang saya bentuk mulai dari kecil. Jadi kemarin itu timbul kontroversi di beberapa teman petani, katanya itu menyiksa tanaman. Nah, akan tetapi saya berpendapat lain ya. Kemarin itu saya mengatakan bahwa bagaimana caranya untuk menghasilkan batang dan ranting yang baik ketika pada masa usia-usia kecilnya tidak dibentuk. Nah, itu saya mengatakan mubasir ya, ketika saya memelihara banyak ranting dan ujung-ujungnya saya lepas. Kita kembali ke pondok-pondok dulu ya. Di sini hawanya mulai panas. Nah, yang kedua ya teman-teman, pada usia, kalau saya tidak salah ingat itu kisaran 6 bulan, saya melakukan, istilahnya saya juga tidak tahu membahasakannya, yang saya bergeser ke depan ya. Nah, sekitaran batang ini kemarin waktu usia 6 bulan, kalau saya tidak salah hitung 5 atau 6 bulan itu saya garpu keliling, saya angkat, baru saya taburi pupuk kemarin itu ya, dengan menggunakan NPK Ponska saja. Jadi saya angkat keliling. Nah, begitu saja ya teman-teman, simpel sekali cara saya. Nah, yang kedua, yang selanjutnya, merek pupuk yang saya gunakan di sini boleh dikata 90% itu hanya menggunakan NPK Ponska subsidi. Nah, dan seterusnya pada usia 0 sampai 1 tahun itu saya sama sekali tidak melakukan penyemprotan herbisida racun rumput ya. Saya hanya melakukan pembebatan dengan mesin. Nah, bisa dicek di video saya ada yang melakukan pembebatan dengan mesin ya, mesin babat. Nah, hanya itu cara-cara saya. Dan selanjutnya saya menyediakan racun hama dan racun untuk jamur, Alika, Regen, dan Nordox. Hanya itu saja teman-teman, dan jangan lupa perekat. Nah, itu sering saya siapkan di perkebunan. Nah, kemudian kemarin saya melakukan juga eksperimen atau uji coba merek pupuk kelapa sawit dan MKP ya.
dan belum saya tahu hasilnya yang mana bagus. Nah, itu saya lakukan itu hanya melakukan uji coba. Ketika keduanya itu ada yang bagus, maka saya hanya menggunakan satu merek saja. Nah, karena ketika kita menggunakan banyak merek atau banyak unsur, akan itu tanah akan menjadi jenuh dan ada tingkat kejenuhan ya. Jadi bisa berakibat tanah di perkebunan itu stres, dan tanda-tandanya kadang-kadang daun kakao kita akan menguning dan ranting seperti semacam ini akan mengering ya, mengering, dan itu sulit sekali untuk melakukan pembuahan. Nah, itu adalah salah satu risiko ketika teman-teman selalu melakukan pemupukan dengan merek yang berbeda-beda. Itu akan merugikan diri sendiri ya teman-teman. Jadi jika teman-teman ingin meniru cara saya, maka silakan mengikuti dari langkah awal ya. Nah, semacam ini ya teman-teman, ini sudah saya garpu. Ini kemarin mati ya, ini saya garpu keliling dia. Jadi bisa dilihat lagi ya teman-teman. Nah, ini usahakan membuat cabang utama model V ya. Nah, itu keseimbangannya bagus juga. Jadi saya bisa mengatakan bahwa di perkebunan saya ini sama sekali tidak ada perlakuan-perlakuan yang istimewa ya, yang boleh dikata mahal biayanya, karena saya menggunakan NPK subsidi. Teman-teman bisa mengandalkan Ponska subsidi saja untuk tanaman kakao. Jadi boleh saya katakan bahwa membudidayakan kakao itu sangatlah mudah, tergantung dari petaninya. Ketika dia sudah mengerti, itu sangat mudah sekali ya teman-teman, dan pekerjaannya ringan. Nah, beginilah pemandangan di perkebunan kakao saya sendiri ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang baru melihat atau menonton video saya, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Dan satu lagi, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman dapat mengetahui informasi terbaru langsung dari saya. Semoga video saya ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya Hiswanti Hair Palopo, sekian.